Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5662. Mengatakan bahwa Charlie menambahkan, saat ini, pengawasan jalan ada di mana-mana. Asalkan jalannya beraspal dan bisa dilalui kendaraan bermotor. Harus ada kamera lalu lintas, saya dengar dinas lalu lintas punya big data. Penyelidikan pemantauan mereka ada di seluruh negeri. Sebagian besar dari mereka mampu mengidentifikasi nomor plat kendaraan. Selama Anda mendapatkan data mereka, Anda dapat memahami secara real-time waktu setiap kendaraan muncul di bawah probe pemantauan terakhir kali serta lokasi spesifiknya. Dengan informasi ini, kita dapat menguraikan lintasan Victoria secara real-time. Dan akhirnya kami kehilangan jejak mobilnya. Tempat itu tidak akan jauh dari tempat kultivasi Meng Changsheng saat itu. Maria mengangguk dan mengingatkan, Tuan, sebelum Victoria meninggalkan Tiongkok. Kamu tidak boleh memasuki Hundred Mountains, kamu saat ini bukan tandingannya, kamu harus menghindarinya. Charlie tersenyum, jangan khawatir, aku tidak gegabah. Namun inti dari pengetahuan diri tetap harus ada di sana. Maria menghela napas lega, benar sekali. Setelah mereka berdua mendaki gunung pertama. Mereka memanjat gunung yang seperti punggung kura-kura. Karena ini adalah gunung kedua di jalur pendakian. Jumlah orang di sini tidak lebih sedikit daripada di gunung pertama. Maria diperkenalkan pada Charlie. Gunung ini berbentuk seperti punggung kura-kura, diberi nama Gunung Punggung Kura-Kura. Ini adalah harta Feng Shui yang langka di lingkungan ini. Ketika leluhur kakek masih seorang tusi, ia mengalami banyak kesulitan sebelum akhirnya memilih gunung ini sebagai makam leluhur keluarganya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah seluruh gunung itu makam leluhur garis keturunan kakekmu? Ya. Maria mengangguk dan berkata, Feng Shui di sini memiliki kecenderungan naga melingkar yang melilit gunung. Yang dianggap sebagai jenis biro Feng Shui yang sangat bagus. Dan makam leluhur dipilih di sini, yang dapat memberkati generasi mendatang dengan kemakmuran, kekayaan, dan kemakmuran. Namun sangat disayangkan ketika urat nadi naga dinasti Ming hancur. Nasib bangsa berubah drastis, begitu nasibnya berubah. Semua keberuntungan Feng Shui di negara ini terlibat. Dan tanah harta karun Feng Shui yang asli juga hilang untuk generasi mendatang. Harta karun Feng Shui yang asli juga kehilangan efektivitasnya dalam menaungi generasi mendatang. Mengatakan bahwa Maria memegang tangan Charlie dan tiba-tiba meninggalkan jalan pegunungan yang diaspal dengan tangga batu. Membawa Charlie langsung ke tempat yang landai di tengah lereng gunung. Saat ini, bagian medan yang landai ini adalah ruang terbuka. Jejak-jejak perkemahan terlihat di mana-mana, di tanah cukup banyak terdapat lubang paku anti angin yang dibaut ketika menyangga tenda. Dan bentuk beberapa tenda juga bisa terlihat. Charlie berspekulasi bahwa tempat ini seharusnya sudah menjadi tempat perkemahan bagi para pencinta alam terbuka. Maria melihat sekeliling dan menemukan pohon pinus dianan dengan daun yang subur tidak jauh dari sana. Dan langsung merasa senang, dan berkata kepada Charlie, Tuan, pohon pinus dianan itu adalah makam leluhur keluarga kakekku. Dan gundukan mahkota ayahku berada di sudut barat laut pohon pinus itu. Charlie melihat sekeliling dianan pine yang besar dan tidak melihat kuburan apapun. Maka dia bertanya lagi, kakekmu, apakah mereka tidak meninggalkan monumen batu? Maria berkata dengan tenang, awalnya ada batu nisan. Saya juga mengukir sebuah batu nisan untuk orang tua saya, namun kemudian dikatakan bahwa semua batu nisan keluarga kakek hancur berkeping-keping karena kekuatan yang kuat. Bahkan kuburan orang tuaku pun digali, menurutku seharusnya Victoria. Dia membenci orang tuaku sampai ke tulang, dan tidak mengherankan jika dia menggali kuburan orang tuaku. Sambil berkata demikian, dia menambahkan, saya menduga dia seharusnya menggali kuburan orang tua saya karena marah dan menemukan kerangka-kerangkanya sudah hilang. Jadi dia pasti tahu kalau dia telah tertipu oleh tipuanku. Jadi dia mengajak orang lain dalam keluarga kakek untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Charlie tak dapat menahan diri untuk mendesah, wanita ini punya masalah kemarahan yang serius. Maria berkata, Victoria sudah sangat pendendam. Aku khawatir salah satu alasan dia datang ke Dianan kali ini adalah karena dia sangat membenciku. Itulah sebabnya dia ingin datang ke sini untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tidak tahu apakah dia akan menunjukkan belas kasihan pada pohon ini. Charlie melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk menunjuk ke puncak gunung dan mendesah. Lihat, Nona Lin,
Jika aku bisa menyembunyikan beberapa meriam pertahanan jarak dekat di atas batu-batu besar itu, bukankah aku bisa mengurus Victoria untuk selamanya? Bab 5663. Melihat apa yang dikatakan Charlie dengan wajah serius, Maria tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tuan, artileri jarak dekat bisa membunuh Jarvis, tapi mungkin tidak bisa membunuh Victoria. Selain itu, Victoria adalah satu-satunya yang mengetahui lokasi pasti tempat latihan guru di masa lalu. Jadi, sebaiknya kau bersabar dan jangan bunuh Victoria di sini." Charlie tertawa dan berkata, "Itu hanya sebuah pikiran. Bahkan jika seseorang benar-benar bisa membawa senjata pertahanan jarak dekat ke sini, aku tidak bisa menggunakannya di sini." Maria mengangguk sedikit dan berkata, "Tuan muda, tidak ada pengawasan di sini, tunggu aku sebentar. Saya akan pergi ke garis depan untuk memberi penghormatan kepada leluhur keluarga Lin." Charlie mengangguk sopan dan berkata, "Aku akan menunggumu di sini." Maria memberinya senyuman meminta maaf dan kemudian berjalan menuju hutan pinus tak jauh dari sana. 5 menit kemudian, dia keluar dari hutan pinus dengan mata merah. Saat ini, 5 atau 6 penggemar alam terbuka berkumpul dari arah asal Charlie dan Maria. Dan salah satu dari mereka berkata, "Saya melihat pemandangan di sini bagus, dan tempatnya datar dan besar. Sangat cocok untuk berkemah. Bagaimana kalau kita menginap di sini malam ini?" "Ya." Seorang gadis muda berkata, "Mari kita mendirikan tenda terlebih dahulu. Dan gunakan tenda untuk mengamankannya. Lalu kita akan pergi ke pegunungan di sekitarnya. Dan kembali untuk memasak di malam hari dan mengadakan pesta api unggun." Seorang pemuda berkata, "Kalau begitu saya akan memberitahu Tuan Hu dan yang lainnya. Dan kirimkan dia koordinatnya agar mereka bisa membawa semua anggota kelompok kedua." "Hebat," kata gadis itu sambil tersenyum. "Jika memang begitu, kita akan bersenang-senang di malam hari. Cepat dan cari tempat untuk mendirikan tenda. Dan aku akan pergi mengambil kayu bakar setelah itu." Maria mendengarkan percakapan mereka, dan ketika dia datang ke Charlie, dia melingkarkan lengannya di sekitar Charlie dan berkata dengan genit, "Sayang, aku juga ingin berkemah di sini. Bagaimana kalau kita pergi membeli beberapa peralatan dan datang untuk memamerkannya? Ayo coba berkemah." Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Charlie menjawab, ia bertanya dengan suara keras kepada para pencinta alam itu, "Bisakah kami bergabung? Kami tidak punya pengalaman berkemah, jadi kami ingin mencobanya." Gadis itu tertawa dan berkata, "Ya, tapi kami tidak punya tenda tambahan. Jika kamu ingin pergi berkemah, kamu bisa pergi ke kota dan membeli tenda sesegera mungkin. Ayo kita adakan pesta api unggun di malam hari." "Hebat." Maria tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Ayo cepat beli perlengkapan dan kembali." Charlie terkejut dengan kata-katanya. Di depan orang luar, ia hanya bisa berkata samar-samar, "Sayang, dataran tinggi di sini cukup tinggi, dan daerah sekitarnya juga sangat tinggi. Tidak ada tempat berteduh, dan kami tidak punya pengalaman. Jika ada hembusan angin kencang, orang-orang dan tenda-tenda mungkin akan roboh, saya khawatir itu tidak aman." Charlie diam-diam sedang bermain tebak-tebakan dengan Maria saat ini. Angin kencang dalam kata-katanya adalah Victoria. Dan bahkan orang-orang dan tenda-tenda pun roboh, yang berarti jika mereka benar-benar berkemah di sini, mereka mungkin ditemukan dan dibunuh oleh Victoria. Maria secara alami memahami kata-kata Charlie, dan berkata dengan serius, "Tidak bisakah tenda dipaku ke tanah?" Setelah paku dipaku, angin berkekuatan 7 atau 8 derajat atau bahkan lebih kuat mungkin tidak akan mampu menerbangkan tenda. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja berkata, "Bukankah kamu baru saja belajar cara mengikat paku tanah dengan sepupuku? Ini akan berguna sekarang." Bab 5664. Charlie tahu bahwa sepupu yang dibicarakan Maria sebenarnya adalah Jeremiah. Dan apa yang disebut belajar untuk memakukan dasar pada kata-katanya adalah untuk mengingatkannya lagi bahwa dia telah menguasai metode mental Yeremia. Dan dapat menyembunyikan auranya agar tidak diketahui orang lain. Namun, meskipun Charlie telah mengkonfirmasi keaslian metode mental tersebut, dia tidak yakin apakah metode mental dapat membuat mereka sangat aman. Bagaimana jika Victoria dapat melihat esensi melalui fenomena tersebut? Lagi pula, jika sesuatu terjadi, akan sulit baginya untuk melindungi Maria. Maria tampaknya tahu apa yang dipikirkan Charlie,
dia mengambil langkah pertama dan berkata sambil tersenyum. Sayang, jangan khawatir, hanya ada sedikit angin kencang di selatan Yunan. Dan di sini hal ini bahkan lebih jarang terjadi, belum lagi cuacanya sekarang sangat cerah. Kami hanya tinggal 1 malam, akan ada angin kencang. Sekalipun angin kencang datang, kami tidak akan tertiup. Charlie tidak menyangka Maria tidak akan menyerah pada ide yang belum matang ini. Jadi dia sengaja berkata, bagaimana dengan bayi ini? Ayo kita turun gunung dulu, dalam perjalanan. Mari kita bahas apa yang harus dilakukan. Oke. Maria mengangguk puas, meraih lengan Charlie, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Kalau begitu, ayo cepat. Aku khawatir tidak akan ada tempat yang cocok jika kita datang terlambat. Keduanya berbalik dan menuruni gunung. Setelah tidak ada seorang pun di sekitar, Charlie berkata, Nona Lin, apa yang Anda katakan tadi, tidak bisakah Anda serius? Maria berkata dengan sungguh-sungguh, itu disebut gangguan, sayang. Topiknya terlalu berat tadi. Lupakan saja. Charlie tidak punya pilihan selain berkata, sayang, apakah kamu benar-benar ingin berkemah di sana sekarang? Ya, kata Maria dengan sangat serius, kurasa Victoria tidak akan pernah membayangkan hal itu. Aku hanya akan berada beberapa puluh meter darinya. Charlie mendecakkan bibirnya dan berkata, jika dia tahu ada aura di dalam diriku, bukankah itu akan menjadi jebakan bagi kita? Maria bertanya kepadanya, apa yang diajarkan Yeremia kepadamu bukanlah metode yang berguna? Di villa, bukankah dia mengandalkan metode mental ini untuk mencegahmu menemukannya? Charlie berkata, metode mental memang efektif. Itu bisa mengunci energi spiritual di dalam tubuh dan mencegahnya bocor keluar, tapi aku tidak tahu apakah Victoria akan menyadarinya. Tidak apa-apa. Maria berkata dengan sangat tegas, saya percaya bahwa meskipun kekuatan Victoria lebih kuat dari Anda, tentu saja mustahil untuk melampauimu, sayang. Karena Yeremia dapat menipu kamu dengan tipu daya ini. Kalau begitu, kau pasti bisa menipu Victoria dengan trik ini. Ketika dia mengatakan hal itu, Maria berkata lagi, pasti ada risikonya. Tapi menurutku ini bisa membuat Victoria merasa sedikit lebih gelap. Dia pasti sangat berhati-hati saat datang ke Tiongkok kali ini. Saya juga memahami beberapa prinsip dasar, seperti energi yang berharga, tidak mungkin baginya untuk dikonsumsi secara sembarangan dan memperhatikan sekelilingnya sepanjang waktu. Basis kultivasinya dan posisinya telah terungkap, dan sekarang dia mungkin curiga bahwa lawan rahasianya lebih kuat darinya. Jadi dia harus lebih berhati-hati daripada orang biasa. Sesuai hukum hutan gelap, tidak ada yang berani menunjukkan diri dalam situasi ini, jadi sayang, kurasa Victoria pasti tidak akan menemukanmu. Setelah itu, dia berkata lagi, jangan lupa bahwa ada begitu banyak penggemar berkemah bersama kita. Victoria datang ke sini dan melihat sekelompok anak muda berkemah. Bagaimana dia bisa curiga? Apa alasannya? Charlie terkejut, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sayang, bolehkah aku bertanya sesuatu? Maria tersenyum dan berkata, sayang, kamu bisa bertanya. Charlie bertanya dengan serius, apakah kamu sudah sekuat ini selama ini? Aku tahu, dia punya keunggulan yang sangat besar di hadapanku. Jadi selama 300 tahun terakhir, dialah yang mengambil alih semua inisiatif. Saat dia berbicara, Maria mengganti topik pembicaraan, dan berkata lagi. Tapi kali ini berbeda, kali ini dia tahu bahwa musuh dalam kegelapan memiliki keuntungan lebih besar daripadanya. Jadi dia harus lebih berhati-hati, dan karena dia sudah lebih berhati-hati, maka kita bisa lebih berani.